กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 8 Beyond Birth, Melampaui Kelahiran, Pra Ajahn Suchat Abhijato, sebuah autobiografi, Wat Yanasang Wararam. Melampaui Kelahiran, Pra Ajahn Suchat Abhijato, judul asli Beyond Birth, penerjemah Yohana, editor Jessica, proofreader Bante Indra Panyawajiro, Yapto, Lorenzo Tumiwa, Catherine Irwanto. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperjualbelikan layaknya barang di pasar. Izin untuk mencetak ulang isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Mencetak ulang dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com. Wat Yanasang Wararam, Chonburi, Thailand. Email asisten.ajahn.suchat@gmail.com. Kita melanjutkan bab 4, Ayah, Ibu, Guru, dengan topik mengunjungi sebuah kuburan. Saya mengunjungi sebuah kuburan pada minggu pertama saya tinggal di Wat Pa Bantat karena beberapa biku mengajak saya untuk pergi bersama. Bantat memiliki sebuah kuburan di tengah perjalanan antara desa dengan wihara dan tidak ada krematorium pada waktu itu. Ketika seseorang meninggal, mereka membuat sebuah tumpukan kayu untuk mayat dan menyalakan api setelah upacara pemakaman. Kemudian penduduk desa pergi, membiarkan mayat itu tetap terbakar. Pada malam hari, saat api masih menyala, biku-biku berkata, "Apakah kamu mau pergi ke kuburan? Ada mayat di sana." Dan 2 atau 3 dari kami berjalan memasuki tanah lapang tersebut. Bukan di jalanan, duduk terpisah dari satu sama lain hanya untuk beberapa jam, tidak sepanjang malam. Alasan kami pergi ke kuburan adalah untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan pemandangan mayat yang terbakar untuk direnungkan. Di halaman sebaliknya ada sebuah kutipan dari Pra Ajahn Suchat Abhijato. Di wilayah timur laut, mereka tidak menggunakan peti mati kayu untuk menutupi mayat selama kremasi, hanya sebuah kotak karton dengan bingkai kayu tanpa tutup di atasnya. Kotak itu diletakkan di atas tumpukan kayu yang terbuat dari kumpulan kayu dengan 2 potong kayu di atas peti mati, sehingga selama kremasi, mayatnya akan kelihatan. Teruslah melihat mayat, dan ingat apa yang kamu lihat untuk direnungkan, bahwa suatu hari nanti tubuh kita juga akan seperti ini. Terus kembangkan perenungan Anda sedemikian rupa, sehingga itu tetap tinggal di dalam pikiran. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Baiklah, kita lanjutkan di halaman berikutnya dengan topik tempat yang mendukung, orang-orang yang mendukung. Wat Pa Bantat adalah tempat pertama yang saya tempati dan adalah suatu berkah telah menemukan sebuah tempat yang mendukung dan orang-orang yang mendukung. Lokasinya asri, tenang, sepi, dan jauh dari kesibukan-kesibukan serta lampu-lampu terang dan warna-warna yang mencolok. Hal ini menghalangi saya dari menikmati kesenangan indria, yaitu pemandangan, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Luang Ta sebagai guru kami adalah seorang yang ahli dalam masalah meditasi, karena beliau telah mengalami semuanya.
dan menekankan berlatih meditasi di atas semua kegiatan lainnya. Jika beliau harus berpartisipasi dalam kewajiban-kewajiban lainnya, beliau tidak akan berlama-lama di sana. Hanya melakukan apa yang diperlukan. Dan jika tidak diperlukan, beliau akan memilih orang lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut daripada para biku atau samanera, sehingga mereka dapat menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk meditasi. Jika seorang biku atau samanera mendahulukan kewajiban-kewajiban lain di atas meditasi, Luangta akan memperingatkan mereka. Apabila mereka tidak mendengarkannya, beliau akan meminta mereka untuk meninggalkan wihara, karena akan menciptakan sebuah teladan yang buruk bagi orang lain, atau menarik orang lain ke dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga mereka tidak dapat bermeditasi. Saya memilih Wat Pabantat karena saya menginginkan tempat seperti itu. Oleh karena itu, ketika saya menemukannya, saya baik-baik saja dengan keharusan untuk menyesuaikan diri dengan makanannya dan menerima aturan-aturannya. Apa yang dimilikinya adalah sebuah tempat yang tenang, di mana saya dapat tinggal, dan di halaman sebaliknya terdapat sebuah foto sala utama di Wat Pabantat. Kemudian di halaman sebelahnya terdapat foto Luangta sedang berjalan dan di bawahnya terdapat kutipan dari Prajan Sucat Abhijato sebagai berikut. Pada awalnya, ketika saya bersama Luangta, beliau belum begitu terkenal. Hanya sedikit orang yang mengenalnya. Bahkan di hari-hari Sabtu dan Minggu, hanya ada beberapa orang dari kota yang berkendaraan untuk pergi melihatnya. Hanya penduduk desa yang datang pada hari-hari kerja. Di saat itulah, beliau benar-benar mempunyai waktu untuk mengajar. Tetapi untuk menjadi muridnya, kami harus lulus ujian masuk. Jika kami tidak dapat lulus, beliau tidak akan menerima kami. Oleh karena itu, untuk dapat belajar darinya, tergantung pada keduanya, murid dan guru. Prajan Sucat Abhijato. Baiklah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Namun saya akan sedikit membacakan kalimat di halaman sebelumnya karena kalimat tersebut terpotong. Apa yang dimilikinya adalah sebuah tempat yang tenang, di mana saya dapat tinggal dan bermeditasi. Setelah tinggal selama beberapa waktu, pikiran menjadi stabil dan terasa nyaman karena saya sudah memiliki landasannya. Saya mulai mengalami ketenangan. Meskipun ketenangan itu belum tercapai sepenuhnya, setidaknya tidak ada hal yang mendorong saya untuk pergi ke sini dan ke sana. Keinginan-keinginan telah tertahan. Bukan karena keinginan-keinginan itu telah mati sepenuhnya, tetapi kekuatan mereka telah jauh berkurang. Luangta selalu dikenal dan diyakini oleh semua orang di wihara sebagai seorang arhat, orang yang tercerahkan. Setelah mendengarkan ajarannya, tidak ada yang saya dengar dari ajarannya yang bertentangan atau membenarkan fakta itu. Saya tidak menganggap keberadaannya yang tercerahkan atau tidak sebagai sebuah standar yang penting. Yang penting adalah apakah saya tercerahkan. Saya memeriksa diri saya sendiri untuk melihat apakah saya menderita, apakah saya masih memiliki kilesa-kilesa, dan apakah saya dapat menghentikannya. Hanya mengetahui hal-hal ini sudah cukup dan penting bagi saya. Kita lanjut pada topik berikutnya, yaitu tidak pernah berpikir melepas jubah. Saya tidak pernah berpikir untuk melepas jubah, karena tidak pernah ada waktu untuk memikirkan tentang itu. Saya dulu berkata pada diri sendiri, sudah berapa lama kamu ditahbiskan? Jika kamu ingin berpikir tentang meninggalkan kebikuan, pikirkan tentang 3 bulan terakhir selama ditahbiskan. Dan lihat
Apakah kamu dapat lanjut selama 3 bulan lagi sebelum kembali ke pemikiran itu? Itu adalah pemikiran-pemikiran sekilas yang saya persiapkan untuk dipikirkan. Berjaga-jaga seandainya pemikiran tentang melepas jubah benar-benar terjadi. Sejak saya mengalami cita rasa dhamma dan mengetahui bahwa kebahagiaan ada di dalam samadhi dan tidak di tempat lain, saya tidak pernah benar-benar berpikir untuk meninggalkan kebikuan. Kalau tidak, mengapa saya pergi ke Wat Pabantat? Mengapa saya ditahbiskan? Kalaupun pemikiran seperti itu muncul setelah saya ditahbiskan setahun penuh, saya akan mempertimbangkan kembali arah yang harus saya ambil. Saya akan mengingatkan diri sendiri bahwa kembali ke keduniawian berarti kembali ke sekolah atau mencari pekerjaan. Begitu pilihan itu menjadi jelas dan jalan yang harus diikuti menjadi jelas, tidak ada lagi pilihan yang lebih baik. Itulah kesimpulannya. Dan dengan alasan seperti itu, saya menerima kesimpulannya. Apakah seorang biku akan melepas jubah? Terutama tergantung pada latihan meditasinya. Jika dia tidak bermeditasi dan membiarkan pemikiran-pemikirannya menjadi liar, tentu saja pemikiran untuk melepas jubah akan muncul dengan sangat cepat. Namun, jika dia menggunakan perhatian untuk mengendalikan pikiran dengan mengulangi Buddha sepanjang waktu, tidak akan ada celah bagi pemikiran. Jikalau beberapa pemikiran harus muncul, kemudian dia harus mempertimbangkan bahwa kematian dapat terjadi kapanpun. Bahkan, jika dia melepas jubah, dia mungkin akan mati setelahnya. Jika dia menikah dan berkeluarga, dia masih dapat mati kapan saja. Orang cenderung melupakan kematian dan berpikir bahwa mereka dapat saling berpegangan selamanya. Tetapi sebenarnya mereka dapat dipisahkan kapan saja oleh kematian. Sang Buddha mengajarkan kita untuk secara terus-menerus mengingat kematian, sehingga kita dapat melihat bahaya yang selalu menunggu kita. Jika rumah kita sedang terbakar, mengapa kita masih berpesta di dalamnya? Bukankah lebih baik segera meninggalkan rumah? Tubuh kita ini harus menjadi tua, sakit, dan mati. Mengapa kita masih ragu akan hal ini? Menggunakan tubuh untuk menemukan kebahagiaan ketika kita tahu bahwa setiap hari di saat ini kita tidak akan dapat menggunakannya lagi. Oleh karena itu, kita harus terus mengingat utusan-utusan semesta. Dengan demikian, kita tidak akan lalai. Catatan mengenai utusan-utusan semesta adalah 4 utusan semesta adalah orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa yang menunjukkan kebenaran tentang kehidupan dan mengajarkan kita pentingnya pengembangan spiritual. Kita lanjut pada topik berikutnya. Tinggallah di sini jika kamu mau. Saya tiba di wihara pada bulan April. Di bulan Juni, tepat sebelum permulaan retret musim hujan, Luangta mempertimbangkan siapa yang akan beliau izinkan untuk tetap tinggal selama retret musim hujan. Tahun itu, beliau menerima Prasujai atau Yang Mulia Ajahn Sujai Tantamano yang telah ditahbiskan 2 tahun sebelum saya di Wat Asokaram, tempat beliau tinggal pada tahun pertama. Selama tahun kedua, beliau pergi ke Wat Pabantat, tetapi Luangta tidak mengizinkannya untuk tinggal selama retret musim hujan, sehingga beliau pergi untuk tinggal di wihara Yang Mulia Ajahn Onyan Siri. Segera setelah upacara Kathina, ketika retret musim hujan selesai, beliau segera kembali ke Wat Pabantat karena beliau bertekad untuk tinggal di wihara itu. Ketika beliau tiba, Luangta tidak memberitahunya apakah beliau akan diterima untuk retret musim hujan berikutnya sampai tepat sebelum retret musim hujan dimulai.
sehingga beliau diterima di tahun yang sama dengan saya setelah ditasbiskan selama 2 tahun. Saya telah ditasbiskan selama 1 tahun pada saat itu. Kemudian yang juga tinggal di Wat Pabantat adalah Yang Mulia Ajan Bonme Paripuno, Yang Mulia Ajan Le Kusalataro, Prawancai atau Yang Mulia Ajan Wancai Wijito belum tiba karena beliau datang 2 tahun setelah saya pada tahun 1977, meskipun beliau masih tidak tinggal di sana secara permanen. Pradik atau Yang Mulia Ajan Diksi Laratano, seorang biku Amerika, juga datang untuk tinggal 2 tahun setelah saya. Saya lebih dekat dengan Prasujai karena kuti kami bersebelahan, dan kami duduk bersebelahan saat makan. Prabonme atau Yang Mulia Ajan Bonme Dhammarato yang saat ini tinggal di Wat Tumyau juga datang setelah saya. Meskipun kami memiliki jumlah retret musim hujan yang sama, karena saya ditahbiskan beberapa bulan sebelumnya, beliau duduk setelah saya dan berjalan di belakang saya saat pindah pata. Pada hari itu, sebelum Luangta memberikan ceramah dhamma, beliau memilih biku-biku yang akan tinggal selama retret musim hujan. Beliau berkata, "Kamu boleh tinggal," atau "Kamu tidak boleh tinggal." Dan ketika beliau sampai ke saya, beliau menyimpan kartunya dekat di dadanya. Catatan mengenai menyimpan kartu dekat dadanya adalah makna menyimpan kartunya dekat dadanya adalah menyembunyikan maksud sebenarnya. Kita lanjutkan. Sebaliknya, beliau bertanya, "Kamu dari Wat Bowon, apakah kamu ingat kita memiliki kesepakatan pada hari pertama kamu tiba? Masa tinggal kamu hanya sementara, yang berarti kamu tidak akan tetap tinggal." Beliau meninggalkannya di situ, sehingga saya pasrah pada kenyataan bahwa saya tidak akan tinggal. Saya harus pergi, dan jadilah itu. Setelah itu, beliau memberikan ceramah dhamma selama 1 jam. Di akhir pertemuan, ketika beliau bangun untuk memberi hormat kepada Buddha, beliau berkata, "Kamu dari Wat Bowon, jika kamu ingin tinggal, kamu tentu boleh." Ketika beliau menyetujui saya tinggal, biku-biku yang sudah tinggal di sana secara permanen datang untuk memberi selamat kepada saya. Tahun itu, Luangta hanya menerima 4 biku. Beberapa harus pergi. Beliau sangat selektif karena terlalu banyak biku dapat menjadi masalah dalam mengawasi bagaimana mereka berlatih meditasi. Jika jumlahnya kecil, Luangta dapat mengawasi semua orang dan mengenali mereka secara langsung. Beliau dapat menjaga mereka dengan segala cara, dan kualitas para biku akan lebih baik. Selain itu, jika kita mendapatkan sesuatu dengan mudah, kita tidak akan melihat nilainya. Apapun yang memberikan kita banyak kesulitan untuk mendapatkannya, kita akan menjaganya. Begitu Luangta mengizinkan saya untuk tinggal di Wat Pabantat, saya tinggal di sana untuk waktu yang lama, karena saya telah menemukan sebuah tempat yang baik untuk bermeditasi. Sebuah bonus yang besar adalah memiliki Luangta sebagai guru yang memberikan kami banyak metode yang tidak dapat kami temukan di buku-buku. Ataupun jika kami menemukannya, penjelasan-penjelasannya tidak serinci ketika kita menerapkannya dalam kenyataan. Kita lanjut pada topik berikutnya. Tidak dapat pergi kemana-mana selama 5 retret musim hujan pertama. Vinaya menyatakan bahwa dalam 5 tahun pertama setelah para biku ditahbiskan, mereka harus tinggal dengan guru mereka. Peraturan yang sama diikuti di Wat Pabantat. Kami tidak dapat pergi kemana-mana, kecuali untuk alasan-alasan yang tidak dapat dihindari, seperti kematian orang tua. Jika ada yang ingin bepergian ke lokasi sepi tertentu, Luangta tidak akan mengizinkannya.
Misalnya, seorang biku dengan 2 retret musim hujan tidak akan dapat bepergian kecuali Luangta melihat bahwa dia memiliki kecakapan itu dan bahwa perjalanan itu akan membawa manfaat. Ada seorang biku yang memiliki 2 atau 3 retret musim hujan dan terus mengganggu Luangta untuk izin mengembara di tangga. Pada akhirnya, Luangta berkata, "Jika kamu pergi, jangan kembali." Luangta menganggap pikiran dari praktisi sebagai inti dan bukan berapa banyak retret musim hujan yang dia punya. Bahkan jika seorang biku memiliki 5 retret musim hujan yang diperlukan, jika Luangta berpikir bahwa dia belum siap, Luangta tidak akan membiarkannya pergi. Karena perjalanan itu akan menghancurkannya dan dia mungkin akan berakhir melepas jubah. Biku seperti itu, jika tetap tinggal di wihara, setidaknya dapat terus belajar dari gurunya. Berada di wihara juga lebih damai dan terpencil. Jika latihan seseorang telah mapan, tidak perlu untuk pergi ke tempat lain. Akan tetapi, pikiran tidak suka tinggal di tempat yang sama dalam waktu yang lama karena bosan dan menginginkan tempat yang baru. Oleh karena itu, pikiran menipu kita dengan berpikir bahwa pergi ke tempat lain adalah lebih baik. Akan tetapi, kenyataannya adalah tinggal bersama guru adalah yang terbaik. Tinggal dengan Luangta itu seperti menjadi salah satu dari anak-anaknya. Luangta merawat segala sesuatunya. Beliau memastikan bahwa kami merasa nyaman dan bahwa kami tidak harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Inilah sebabnya, ketika kita pertama kali ditahbiskan, kita perlu tetap tinggal karena kilesa-kilesa cenderung ingin membawa kita ke tempat lain. Kita harus menaklukkan keinginan ini terlebih dahulu, karena jika hal itu terus menyeret kita, tidak akan ada hentinya. Demikianlah Winaya menuntut agar kita tinggal bersama guru pertama selama 5 tahun. Semua biku yang tinggal bersama Luangta selama saya berada di sana tahu bahwa begitu mereka mulai tinggal, mereka harus menetap untuk keseluruhan durasi 5 tahun itu. Kecuali untuk pindah patah di pagi hari, maka mereka tidak akan pergi ke tempat lain karena tidak ada undangan-undangan pada saat itu. Apabila kami dapat mengingat bahwa Luangta adalah guru sejati kami dan bahwa tinggal bersamanya akan bermanfaat, kami dapat bertahan. Jika beliau tidak menginginkan kami di sana, beliau mungkin akan meminta polisi untuk membawa kami pergi. Beliau selalu mengatakan hal-hal yang memancing kami untuk menguji seberapa banyak pikiran kami dapat bertahan. Jika kami melakukan sesuatu yang salah, beliau akan berkata apapun yang harus beliau katakan. Jika beliau diam, itu akan menjadi kerugian kami. Dengan demikian, beliau menguji pikiran kami untuk melihat apakah kami dapat menahan kekasaran itu. Oleh karena itu, jika kami merenungkan manfaat-manfaat yang kami peroleh sekarang karena kami tinggal bersama Luangta, kami dapat bertahan dan menjadi lebih tangguh melalui usaha-usahanya. Tanpa ketabahan, kesempurnaan-kesempurnaan spiritual atau parami tidak dapat dikembangkan. Memiliki kanti parami atau kesabaran adalah suatu keharusan. Mengerti? Tanpa itu, kita akan hancur berkeping-keping ketika kita bertemu Mara. Harus ada Mara untuk memaksa kita mengembangkan parami kita sebagai perlindungan. Kita mengembangkan kanti agar kita tidak menderita. Kebijaksanaan belum muncul, sehingga jika kita ingin menjadi pintar, kita harus mencari penderitaan. Ketika kita menghadapi penderitaan, maka kita harus menemukan jalan untuk menyelesaikannya. Hanya dengan demikian, kebijaksanaan dapat muncul.
kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang dapat diberikan orang lain kepada kita. Mereka dapat mengajari kita, tapi itu hanyalah kata-kata dan pengetahuan eksternal. Akan tetapi, ketika dalam kegentingan, kita sendiri yang harus membuat kebijaksanaan itu muncul. Kita dapat mengambil apa yang telah kita pelajari sebagai sarana untuk memunculkan kebijaksanaan, tetapi kita yang harus melakukannya. Jika kita tidak menghadapi penderitaan, kita tidak akan perlu menemukan sebuah solusi. Sama halnya, jika kita tidak harus mengambil ujian, kita tidak akan belajar. Hanya ketika kita harus mengambil ujian, barulah kita memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Setelah memikirkannya, kemudian kita dapat mengambil ujian. Ini adalah kebijaksanaan. Ketika penderitaan muncul, kita menyelesaikannya dengan memadamkan penderitaan di dalam pikiran kita. Inilah kebijaksanaan yang mengetahui bahwa penderitaan tertentu tidak akan muncul lagi di dalam diri kita. Kita menyelesaikan penderitaan dengan menggunakan kebijaksanaan. Oleh karena itu, siapapun yang ingin mengembangkan kebijaksanaan harus mencari penderitaan. Jika mereka mencari kebahagiaan, mereka hanya akan mendapatkan kilesa-kilesa, kekeliruan, kemelekatan, dan nafsu keinginan agar kebahagiaan bertahan. Akan tetapi, tidak ada kebahagiaan yang dapat bertahan. Ia dapat berubah setiap saat. Kita lanjutkan dengan topik kuti-kuti di wihara. Di masa lalu di Bantat, kuti-kuti dibangun di sebidang lahan terbuka tanpa dinaungi oleh pepohonan, sehingga dapat memungkinkan udara untuk bersirkulasi. Jika kami menginginkan kesejukan, kami harus membuat sebuah panggung di hutan dengan 4 tiang dan sebuah atap. Jubah biku yang lama digunakan sebagai dinding. Panggungnya adalah sebuah struktur sederhana yang lebih mudah untuk dibersihkan dibandingkan dengan sebuah kuti, dan cukup luas untuk berbaring atau duduk dan bermeditasi. Berlokasi di hutan yang rindang, panggung tetap sejuk dan dapat banyak digunakan selama musim kemarau. Ketika terlalu lembab selama musim hujan, kami harus lebih banyak tinggal di lokasi kuti yang berangin. Di masa awal saya di wihara, saya tinggal di kuti penerima tamu yang tidak memiliki jalur untuk meditasi jalan. Saya harus berjalan di sepanjang jalur-jalur umum dan terkadang terlihat seperti saya sedang menghalangi jalan setapak. Yang Mulia Ajahn Lee juga tinggal di wihara tersebut pada tahun itu. Beliau membangun sebuah panggung di belakang kutinya dan membuat sebuah jalur untuk meditasi menuju ke hutan yang lebih dalam. Beliau memperhatikan bahwa saya sedang berjalan di depan kuti saya dan tidak terlihat begitu pribadi, sehingga beliau cukup baik untuk mengizinkan saya menggunakan panggungnya di dalam hutan untuk meditasi di siang hari dan keluar menuju ke kuti untuk tidur di malam hari. Saya menginap di panggung sesekali karena hal itu menghadirkan tantangan-tantangan. Saya menemukan bahwa jika saya tinggal di sana ketika cuaca terlalu lembab, saya mengalami demam yang kemudian hilang setelah beberapa hari ketika saya kembali tidur di kuti yang lebih berangin. Hal itu membuat saya sadar bahwa cuaca dapat membuat tubuh sakit. Kendati saya cukup beruntung tidak terkena malaria. Saya pindah 3 kali selama saya tinggal di Bantat. Kuti pertama yang saya tempati selama retret musim hujan adalah kuti untuk tamu. Saat tamu-tamu datang setelah wasa atau retret musim hujan selesai, saya dipindahkan ke sebuah kuti yang baru saja dikosongkan oleh seorang biku yang tinggal di sana selama retret musim hujan. Kuti ini adalah sebuah gubuk kayu kecil di atas 4 tiang dengan atap seng, yang memiliki tangga dengan 2-3 anak tangga yang rendah. Kuti ketiga saya sedikit lebih tinggi dengan 4-5 anak tangga.
salah satu kuti standar di Wat Pa Bantat. Dahulu ada dua model kuti jenis ini. Satu dengan kamar mandi dan satu lagi tanpa kamar mandi. Yang saya tempati tidak memiliki kamar mandi, karena yang memiliki kamar mandi biasanya menampung biku-biku yang lebih tua, seperti Yang Mulia Ajahn Lee atau Yang Mulia Ajahn Panya. Pengaturan terakhir ini yaitu ada sebuah beranda yang menghubungkan area tempat tinggal dengan kamar mandi, masing-masing dengan pintu sendiri. Semua kuti berlokasi di tempat terbuka, sehingga pepohonan tidak akan jatuh menimpa mereka, dan agak panas di siang hari. Sewaktu saya mempunyai sebuah panggung di dalam hutan, ada waktu di mana saya tinggal di panggung sepanjang waktu, karena saya tidak berpikir perlu untuk tinggal di dalam kuti. Panggung yang saya warisi berada di jalur yang sepi, dan terdapat sebuah gerbang di jalur utama, yang saya pikir memberikan saya banyak privasi, karena tidak ada yang berlalu lalang ketika saya bermeditasi. Di masa-masa awal Bantat, setiap biku, termasuk saya, menggunakan kuti dan panggung retret di hutan agar menghindari panas di siang hari untuk berlatih meditasi duduk atau jalan. Hanya kembali berlatih di kuti pada malam hari. Namun kemudian, karena semakin banyak biku yang datang untuk tinggal di wihara, kami harus memilih salah satunya, kuti atau panggung. Di halaman sebelahnya terdapat dua buah foto. Satu adalah foto Prajan Sucat bersama kawan bikunya, dan satu lagi adalah foto sebuah kuti. Dan ada teks di bawahnya dengan tulisan di Wat Pa Bantat. Di halaman sebaliknya terdapat foto-foto dengan judul Para Kruba Ajan yang dilatih di Wat Pa Bantat. Di halaman pertama terdapat 3 buah foto dari Yang Mulia Ajahn Panya Wadho, Yang Mulia Ajahn Cherry Abhijeto, dan Yang Mulia Ajahn Diksi Laratano. Pada halaman di sampingnya terdapat 6 buah foto dari Yang Mulia Ajahn Singtong Dhammawaro, Yang Mulia Ajahn Bonme Paripuno, Yang Mulia Ajahn Le Kusalataro, Yang Mulia Ajahn Sucai Tantamano, Yang Mulia Ajahn Bonme Dhammarato, dan Yang Mulia Ajahn Wancai Wijitto. Di halaman sebaliknya terdapat 5 buah foto yang berisi foto-foto kegiatan-kegiatan sehari-hari dari para biku di Wat Pa Bantat. Baiklah, saya pikir saya akhiri video part 8 sampai di sini. Pada video part berikutnya, saya masih tetap akan melanjutkan bab 4, Ayah, Ibu, Guru, dengan mulai membacakan topik bergantung pada dirimu sendiri dalam segala hal. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang